Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diego Irfansyah dengan NIM 200207035 dari kelas 1A TPPL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi UTS pada mata kuliah biomonitoring. Yang pertama yaitu pengertian biomonitoring. Biomonitoring ialah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan bioindikator. Bioindikator yaitu sekumpulan organisme yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dan saling berpengaruh. Kemudian jenis-jenis biomonitoring, yang pertama ada bioassessment study dan yang kedua ada toxicity bioassess. Toxicity bioassessment terdiri dari penilaian toksitas secara langsung yaitu in vivo dan in vitro, dan yang kemudian ada bioassay perilaku. Selanjutnya pada bioassessment study terdapat kehidupan suatu komunitas yang terdiri dari atom yaitu penyusun dasar tubuh makhluk hidup, kemudian molekul atau gagasan netral dua atom atau lebih melalui ikatan kimia. Kemudian organel yaitu struktur kecil dari berbagai macam molekul dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada sel yang merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya ada jaringan yang merupakan kumpulan sel dengan bentuk dan struktur yang sama namun fungsinya berbeda. Kemudian organ yaitu kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Kemudian sistem organ yaitu kumpulan organ yang melakukan fungsi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada organisme yang merupakan tiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Selanjutnya ada populasi yang merupakan kumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan dapat bereproduksi. Ada komunitas yang merupakan kelompok sosial dari beberapa organisme di berbagai lingkungan. Selanjutnya ada ekosistem yaitu sistem ekologi dari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Ada bioma yaitu wilayah dengan sifat-sifat geografis yang sama, dan terakhir ada biosfer yaitu gabungan dari ekosistem yang ada di bumi. Selanjutnya ada pengertian bioassessment menurut Ziegler et al. Yaitu bioassessment mengacu pada proses evaluasi integritas ekologi dengan mengukur karakteristik organisme di lingkungan tersebut. Lingkungan akuatik mengacu pada penilaian integritas ekologi badan air dengan mengukur organisme yang ada dan dalam lingkungan perairan. Bioassessment akuatik pengukuran dan habitatnya berupa zona riparian. Kemudian toxicity bioassess yaitu kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak dari polutan terhadap bentuk kehidupan. Tujuannya sendiri ialah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air berpotensi menjadi racun bagi organisme dan cakupannya serta dampaknya. Kemudian secara in vivo atau seluruh organisme dan secara in vitro atau molekul sel itu penerapan toxicity bioassay. Kemudian ada juga in silico atau pendekatan permodelan yaitu bertujuan untuk memprediksi toksisitas berdasarkan sifat kimia fisika senyawa dan keberadaannya di lingkungan. Kemudian beralih ke vertebrata air. Dibagi menjadi beberapa film. Namun sebelum itu kita ke pengertian vertebrata terlebih dahulu. Vertebrata ialah hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakangnya. Berikut adalah salah satu beberapa jenis dari vertebrata.
ada laba-laba, gurita, cacing, siput, kupu-kupu, kepiting, kumbang, lebah, ubur-ubur, cumi-cumi, semut, dan serang dan nyamuk. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh, biodata perikanan dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu invertebrata yang terdiri dari filum Annelida. Filum Annelida terdiri dari cacing bersegmen yang hidup di lingkungan basah. Contohnya adalah cacing tanah, pacet, dan lintah. Kemudian ada filum Arthropoda. Filum Arthropoda ini merupakan filum terbesar dalam dunia hewan, mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan sebagainya. Hidup di laut, air tawar, dan darat, ataupun juga lingkungan udara. Kemudian ada filum Colenterata atau Cnidaria yang merupakan dari kata koleon yang artinya berongga dan enteron yang artinya perut. Jika digabungkan yaitu hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perutnya sebagai pencerna makanan. Disebut juga sebagai Cnidaria dari kata nido yang artinya penyengat karena memiliki anggota tubuh yang dapat mengeluarkan racun atau sebagai penyengat. Umumnya hidup di laut dan memiliki dua jenis yaitu polip dan medusa. Medusa sendiri itu seperti ubur-ubur yang berenang bebas dan polip itu digambarkan seperti anemon. Kemudian ada filum Echinodermata. Filum Echinodermata yaitu hewan dengan duri pada kulitnya, hidup di laut, dan muncul pada periode Kambrium awal. Selanjutnya ada filum Mollusca. Filum Mollusca yaitu merupakan hewan tripoplastik selumata yang bertubuh lunak. Filum Mollusca sendiri juga merupakan filum terbesar setelah Arthropoda. Selanjutnya ada filum Porifera yang merupakan spons atau bunga karang dan termasuk juga ke dalam organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori-pori. Selanjutnya ada filum Platyhelminthes yang mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea. Dan terakhir ada filum Nemathelminthes. Disebut juga nematoda yang berisikan cacing-cacing berbentuk silinder memanjang dan umumnya bersifat parasit pada tubuh manusia. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari filum Annelida. Kemudian pada filum Arthropoda dibagi lagi menjadi beberapa subfilum seperti ini: kelas Pauropoda, kelas Chilopoda, kelas Symphyla, dan kelas Diplopoda. Kemudian dari subfilum Selicerata dibedakan lagi menjadi kelas Merostomata, kelas Arachnida, dan kelas Pinogonida. Kemudian dari subfilum Hexapoda ada kelas Insecta dan kelas Ethocynata. Dan subfilum Crustacea dibagi menjadi beberapa kelas. Ada Cephalocarida, Remipedia, Brachiopoda, Ostracoda, Maxillopoda, dan Malacostraca. Dan ini merupakan contoh dari Colenterata atau Cnidaria. Ini ada ubur-ubur yang merupakan medusa dan anemon yang sebagai polip. Selanjutnya ada filum dari Echinodermata berupa bintang laut, didominasi oleh bintang laut. Ada juga landak laut. Kemudian Mollusca, ada siput, sotong, kerang, cumi-cumi,
tiram, gurita, dan sebagainya. Kemudian ada juga filum porifera yang merupakan terumbu karang atau bunga karang. Ini adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Kemudian yang terakhir ada dari filum Nemathelminthes. Selanjutnya, untuk vertebrata air dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas Chondrichthyes, yaitu ikan bertulang rawan yang mempunyai rahang dan siripnya berpasangan, mempunyai lubang hidung dan juga sisik, jantungnya beruang 2. Contohnya adalah hiu banteng, hiu karpet, hiu makarel, kemudian ada juga hiu gergaji, dan sebagainya. Kemudian kelas kedua adalah kelas Osteichthyes yang merupakan ikan bertulang sejati dan merupakan subfilum dari Pisces. Hidupnya di laut dan juga ada pula yang hidup di rawa dan air tawar. Beberapa di antaranya ialah ikan pari, ikan hiu, dan juga gurami. Kemudian dari kelas Agnatha merupakan subkelas dari Pisces juga yang terdiri dari sea lamprey atau belut laut. Ikan, bukan belut. Kemudian perikanan berdasarkan sifat cara hidupnya. Yang pertama ada plankton, berukuran sangat kecil, melayang-layang di dalam air dan gerakannya dipengaruhi oleh arus air. Kemudian ada nekton. Nekton merupakan organisme yang dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya ada nuston, yang merupakan organisme kecil yang berenang di permukaan. Dan selanjutnya ada perifiton, merupakan organisme yang menempel pada organisme atau benda lain yang menyembul ke permukaan. Dan terakhir adalah bentos, merupakan organisme yang merayap di dasar perairan. Ini merupakan gambar plankton. Kemudian ini adalah contoh nekton, neuston, bentos, dan untuk perifiton ada keong danau. Ada juga klasifikasi berdasarkan kedalaman danau seperti ini. Selanjutnya ialah membahas tentang ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan suatu sistem alam di mana terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta kondisi lingkungan. Terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sendiri merupakan makhluk hidup baik dari spesies sendiri maupun spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organismenya ialah berawal dari individu yang merupakan organisme tunggal dan dapat melakukan adaptasi, contohnya seekor sapi, seekor gajah, harimau, dan sebagainya. Kemudian ada populasi yang merupakan kumpulan individu yang sejenis pada suatu daerah dan waktu tertentu. Di sini ada gambar populasi penguin. Kemudian ada komunitas yang merupakan kumpulan dari berbagai populasi pada waktu dan daerah tertentu dan berinteraksi serta saling mempengaruhi. Seperti di contoh ada komunitas laut, ada kura-kura, ikan, dan lainnya. Dan di sini ada komunitas padang rumput, ada domba dan rumputan serta pepohonan. Selanjutnya ada ekosistem yang merupakan interaksi dari komunitas dan lingkungan yang saling menciptakan kesehatan ekologi. Ralat menciptakan kesatuan ekologi. Komponennya terdiri dari produsen yang merupakan tumbuh-tumbuhan, konsumen yang terdiri dari konsumen 1 yang berupa herbivora, dan konsumen 2 dan 3 itu karnivora pada umumnya.
Selanjutnya ada dekomposer atau pengurai yang berupa bakteri dan mikroorganisme lain. Ini adalah contoh ekosistem. Ya, ini adalah perbandingan dari komponen biotik dan abiotik, di mana biotik merupakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk hidup, sedangkan abiotik merupakan hal-hal yang berhubungan dengan benda mati atau sesuatu unsur-unsur yang ada di alam. Komponen abiotik sendiri terdiri dari yang pertama ada suhu, yaitu suhu adalah derajat panas yang dihasilkan dari matahari, yang merupakan komponen dari udara, tanah, dan air, saling terkait dari ketiga tersebut. Kemudian selanjutnya ada cahaya yang berguna untuk melakukan fotosintesis bagi tumbuhan. Cahaya juga berasal dari matahari. Selanjutnya ada air sebagai kelangsungan hidup atau kebutuhan hidup makhluk yang ada dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada kelembaban yang merupakan kandungan air pada suatu tempat, baik di udara maupun dalam tanah. Selanjutnya ada udara. Udara terdiri dari 78,09% nitrogen, 20,93% oksigen, dan 0,03% karbon dioksida, dan lain-lain. Udara diperlukan untuk membentuk nitrogen diperlukan untuk membentuk protein, dan O2 diperlukan untuk bernafas, sedangkan karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada garam mineral. Garam mineral berupa ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan juga natrium. Dan terakhir 7 ada tanah yang merupakan hasil dari pelapukan batuan dalam waktu yang lama dikarenakan faktor alam seperti cuaca, iklim, suhu, dan sebagainya. Sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral pada tanah berbeda-beda di setiap daerahnya. Kemudian ada ekosistem air. Yang pertama itu ekosistem air tawar, yang terdiri dari ekosistem air mengalir atau lotik, yaitu sungai dengan makhluk hidupnya didominasi oleh ikan-ikan dan ganggang. Kemudian ekosistem air tenang atau lentik yang berupa danau, rawa air tawar, dan juga rawa gambut. Rawa air tawar didominasi oleh tumbuhan berkayu, sedangkan rawa gambut didominasi oleh lumut sphagnum. Kemudian ada klasifikasi danau berdasarkan produksi materi organik. Yang pertama ada danau oligotrofik, yang merupakan danau yang dalam dan kurang subur atau kurang terdapat makanan, karena fitoplankton dari limnetik bagian limnetik tidak produktif. Airnya cenderung berwarna jernih dengan sedikit organisme, dan terdapat banyak oksigen pada dasar. Kemudian ada danau eutrofik, memiliki sifat kebalikan dari oligotrofik, yang tidak terlalu dangkal, tidak terlalu dalam, namun kaya akan makanan dan airnya keruh. Terdapat banyak organisme dan oksigen di daerah profundal. Selanjutnya danau secara horizontal, yaitu ada daerah litoral yang merupakan daerah dangkal dan cahaya dapat menembus secara optimal dengan air yang hangat karena dekat dengan tepian. Kemudian tumbuhan airnya itu berakar dengan beberapa daun mencuat ke permukaan. Selanjutnya ada daerah limnatik yang merupakan daerah air bebas, jauh dari tepi, tetapi masih dapat tembus cahaya. Kemudian dihuni oleh fitoplankton yang berupa ganggang dan juga cyanobacteria. Selanjutnya ada daerah profundal. Daerah profundal sendiri merupakan daerah dalam atau daerah afotik danau dengan mikroba dan organismenya. Menggunakan organisme dan mikroba tersebut menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus atau bagian organisme yang telah mati dari daerah limnetik, dihuni oleh cacing dan juga mikroba. Selanjutnya ada daerah bentik yang merupakan daerah dasar dan adanya juga bentos dan sisa-sisa organisme.
Selanjutnya ialah sumber daya perairan darat di Indonesia. Untuk daerah aliran sungai sendiri Indonesia memiliki jumlah sekitar 5.590 unit dan danaunya sekitar 821 unit. Kemudian air di bumi. Air lautnya memiliki presentasi 97% dan air tawarnya sekitar 2%. Air tawarnya sendiri itu dibagi lagi menjadi air es sebesar 79%, air tanah sebesar 20%, dan air permukaan sebesar 2%. Dan air permukaan dibagi lagi menjadi air danau sebesar 52%, kelembapan tanah sebesar 38%, uap air 8%, air sungai 1%, dan air dalam tubuh makhluk hidup sebesar 1%. Selanjutnya ada siklus air. Siklus air yang pertama ialah siklus pendek, yaitu terjadi penguapan atau evaporasi dari laut, kemudian menguap, evaporasi yang menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pembentukan uap air menjadi awan. Kemudian awan tidak mampu lagi menahan air sehingga turun titik-titik air atau disebut presipitasi atau hujan. Kemudian siklus sedang dari penguapan atau evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian turun hujan dan terjadi infiltrasi, dan air yang diserap ke dalam tanah sebagian diambil oleh tumbuhan dan sebagian lagi dialirkan kembali ke laut. Kemudian untuk siklus panjang dari evaporasi dan juga transpirasi. Transpirasi yaitu penguapan air yang berasal dari tumbuhan. Kemudian pembentukan awan atau kondensasi. Kemudian awan bergabung dan terus naik ke tempat yang tinggi dan turun di gunung. Karena suhunya rendah, maka airnya berubah menjadi es, dan es yang jatuh itu disebut gletser. Kemudian gletser mencair, mengalir lagi ke sungai dan dalam tanah, kembali lagi ke laut. Kemudian selanjutnya ada green water dan blue water. Green water sendiri ialah bagian air yang setelah turun ke permukaan akan langsung menguap kembali. Jumlahnya sekitar 65% dari keseluruhan air di bumi. Kemudian ada blue water. Blue water merupakan sisa-sisa air dari kegiatan manusia. Jumlahnya sekitar 35%. Blue water sendiri dibedakan menjadi air untuk lingkungan sebesar 35%, ralat 20-30%. Kemudian air untuk digunakan yaitu 70-80% dengan pembagian untuk perkotaan sebesar 10%, industri 20%, dan pertanian 70%. Selanjutnya ada ekosistem air laut. Yang pertama ada estuari, disebut juga dengan muara atau dangkal dan muara. Tidak terlalu dalam ataupun dangkal dan sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Tempat bersatunya sungai dan laut. Salinitas tersebut dipengaruhi oleh pasang surut, sehingga nutrien dari sungai dapat memperkaya estuari. Kemudian dijadikan juga sebagai tempat kawin atau migrasi dari air laut ke air tawar, dan juga sebagai tempat mencari makan bagi unggas air. Selanjutnya ada zona intertidal atau zona pantai. Zona pantai berbatasan dengan ekosistem darat dan laut serta daerah pasang surut. Daerah pantai yang paling atas hanya terendam saat pasang tinggi, dihuni oleh ganggang, moluska, remis yang menjadi makanan untuk kepiting dan juga burung-burung pantai. Selanjutnya daerah tengah itu terendam hanya saat pasang tinggi dan rendah, dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis, dan juga kerang. Kemudian ada zona neritik, merupakan zona yang ada pada bagian tepi benua atau pulau, memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Zona ini masih dapat ditembus cahaya sehingga masih ada fotosintesis.
dan didominasi oleh koral-koral. Selanjutnya ada zona laut terbuka yang hanya dapat tembus beberapa cahaya saja sejauh sekian meter, sekian ratus meter. Salinitasnya atau kadar garamnya itu tinggi dan dapat mencapai 55%. Ini adalah klasifikasi laut kedalamannya. Ada littoral itu sekitar 200 sampai 1000 meter, sublittoral, batial, dan sebagainya. Selanjutnya ada biomarker. Konsep biomarker sendiri ialah tanda terpapar atau efek yang lebih awal akan kemungkinan kondisi yang buruk. Dapat disebut juga suatu respon biologis terhadap bahan kimia, tetapi kehadiran metabolitnya tidak ditemukan di dalam tubuh. Kemudian kategori biomarker sendiri ada biomarker paparan atau biomark of exposure yang merupakan substansi dari metabolit dari interaksi yang diukur dalam komparlemen atau cairan tubuh, digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima individu. Kemudian ada biomarker efek atau biomark of effect. Itu merupakan perubahan terukur dalam suatu organisme yang mana berkaitan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang berpotensial. Selanjutnya ada biomarker kerentanan atau biomark of susceptibility. Merupakan penanda kemampuan untuk menanggapi tentang tantangan dan juga tantangan paparan terhadap bahan kimia secara negatif. Selanjutnya ada paparan dan juga biotransformasi. Jalur paparan utama melalui inhalasi atau paru-paru, melalui pernapasan, melalui kulit, dan juga gastrointestinal atau dikonsumsi. Saat masuk ke dalam tubuh, zat kimia dan juga metabolitnya dapat didistribusikan ke seluruh tubuh, melakukan modifikasi atau biotransformasi, dan menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional. Kemudian dari dampak tersebut dapat dibuang dan dapat disimpan juga oleh tubuh. Selanjutnya ada contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Yang pertama ada metallothioneins atau MTS yang merupakan logam berat dan beracun, kaya akan sistein dan bersifat protein sitosolik. Selanjutnya ada malodialdehid atau MDA, merupakan produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikals yang berlebih dalam sel setelah paparan kontaminan. Selanjutnya ada glikogen yang merupakan bahan bakar dari proses metabolisme dan fisiologis. Dan terakhir ada asetilcholinesterase yang merupakan enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis dari organosfor dan karbonat di laut. Selanjutnya peringatan dini. Peringatan dini merupakan penggunaan biomarker yang diukur pada tingkat molekuler atau seluler. Dapat digunakan dengan prediktif, yang kemudian disebut sebagai indikator jangka pendek dari efek biologis jangka panjang. Kriteria dari biomarker sendiri, yang pertama itu harus memberikan tanggapan yang sensitif, kemudian harus spesifik, harus merespon sesuai dengan level konsentrasi yang dapat diubah tingkat kontaminan lingkungannya. Dan keempat, identifikasi vanabilitas, non-toksikologi
non toksikological yang terkait dengan faktor biotik. Selanjutnya ada ekotoksikologi. Ekotoksikologi ialah dari kata ekologi, yaitu studi mengenai interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan juga toksikologi yang mempelajari efek berbahaya dari zat pada manusia. Ekotoksikologi sendiri bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia. Untuk perbedaan ekotoksikologi dan toksikologi lingkungan, ekotoksikologi lebih berfokus pada tingkat komunitas dan ekosistem, sedangkan toksikologi lingkungan lebih berfokus pada tingkat organisme individu. Studi ekotoksikologi sendiri, yang pertama ialah masuknya distribusi dan nasib polutan dalam lingkungan. Kemudian masuknya dan nasib polutan dalam biota. Kemudian ketiga, ada efek berbahaya dari polutan kimia pada biotik dan abiotik. Dan terakhir, tujuan ekotoksikologi yaitu memperoleh data untuk risiko dan manajemen lingkungan, memenuhi persyaratan hukum, dan mengembangkan prinsip empiris. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.